Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, panitia pelaksana kegiatan MOC, tim penilai, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Frans Ido Yutan Sitorus. Saya dari perwakilan kelas D3MP 4301. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai milenial yang produktif di masa pandemi. Teman-teman sekalian, kondisi saat ini dapat kita analogikan seperti kehidupan ulat dan kepompong, di mana ulat untuk menjadi kepompong merasa tidak nyaman dan tidak bisa bergerak bebas. Sama halnya dengan kita saat ini, teman-teman. Adanya virus corona membatasi ruang gerak, membatasi kebebasan kita. Perubahan yang secara tiba-tiba ini membuat kita terkejut, membuat kita merasa tidak nyaman dan terkekang. Padahal pada kondisi sebelumnya, sebelum adanya virus ini, kita merasa bebas untuk keluar rumah tanpa memakai masker, bebas untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa menjaga jarak, dan lain sebagainya. Perubahan ini, teman-teman, bukanlah perubahan yang biasa. Perubahan kondisi ini menjadi rintangan, menjadi tantangan bagi kita semua, bagi semua orang. Lalu, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa melihat dan mengatasi keadaan ini, mengatasi kebiasaan baru ini? Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap produktif? Teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, tahu nggak teman-teman kalian itu apa itu produktivitas? Teman-teman semua, menurut Bambang Tricahyono, ia mengatakan begini: produktivitas adalah sikap yang berkonsep pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu, teman-teman. Lalu bagaimana kita melihat seseorang itu produktif atau tidak? Ada 3 hal yang menandakan seseorang itu produktif atau tidak. Yang pertama, ia harus memiliki skala prioritas. Yang kedua, dalam mengerjakan segala sesuatu, ia mengerjakan dengan totalitas. Dan yang ketiga, dia bekerja keras. Nah, itulah tanda-tanda yang bisa kita lihat seseorang itu produktif atau tidak. Perlu kita ketahui juga, teman-teman, adanya bonus demografi dalam rentang 10 tahun ke depan, dari tahun 2020 sampai 2030, adalah bonus demografi yang artinya masyarakat usia produktif lebih banyak daripada masyarakat usia non produktif. Sebagai salah satu generasi yang masuk dalam kategori usia masyarakat produktif, ini menjadi momentum bagi kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaing dan untuk berkompetisi di Indonesia, di negara kita ini. Lalu tidak hanya itu, teman-teman. Kini dunia telah memasuki era globalisasi, era 4.0, dan bahkan ke depannya kita akan memasuki era 5.0, yang dimana tantangan global lebih besar lagi. Kita harus bersaing tidak hanya di negara kita, tetapi kita bersaing pada negara lain, pada orang asing, begitu. Lalu, tatanan global yang dipenuhi oleh pesatnya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, kita sebagai generasi milenial harus sigap, harus cekatan mengkondisikan diri kita terhadap transformasi zaman ini. Itulah sebabnya, teman-teman, kita selalu ditekankan, kita harus produktif dimulai dari sekarang. Kondisi pandemi COVID-19 ini, teman-teman, menjadi kesempatan bagi kita untuk kita produktif, untuk melatih kebiasaan kita agar kedepannya kita tetap produktif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, improve yourself. Apa itu improve yourself? Improve yourself ini, teman-teman, dapat kita lakukan dengan membaca buku, lalu menonton edukasi yang sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Selain itu juga, teman-teman, kita harus memanfaatkan era digital saat ini.
Dengan begitu kita bisa melihat, kita bisa kita bisa mencari lembaga, mencari perusahaan yang memberikan seminar online gratis, memberikan lomba, memberikan pelatihan, dan juga bahkan ada yang memberikan beasiswa. Nah, ini teman-teman bukan hanya sekedar mengisi waktu luang kita, tetapi juga meningkatkan daya saing kita, meningkatkan kapabilitas kita sebagai mahasiswa. Dengan adanya perkembangan era digital ini, kita harus meningkatkan kemampuan kita yang biasa kita sebut improve your skill, begitu teman-teman. Jadi disinilah kesempatan kita untuk terus mengasah apa yang ada dalam diri kita, begitu. Lalu yang kedua teman-teman, kita harus memahami apa? Memahami emotional intelligence kita, atau yang biasa kita sebut dengan memahami kesehatan mental. Dalam kondisi pandemi saat ini teman-teman, banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak mengerti dengan kesehatan mental mereka, sehingga beberapa dari antara kita atau teman-teman kita mengalami gangguan depresi, mengalami yang namanya stres, frustasi, dan lain sebagainya teman-teman. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik dapat menghambat, dapat mengganggu produktivitas kita selama kita berkegiatan di rumah saja teman-teman. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan diri kita, untuk menghindari kejadian-kejadian itu? Kita dapat melakukan seperti ini teman-teman. Kita membuat daily activity. Apa itu daily activity? Yang biasa kita sebut dengan kegiatan harian. Jadi teman-teman, kita membuat jurnal, membuat struktur kegiatan kita di hari itu. Jadi kita tidak merasa bosan lagi, tidak merasa jenuh, tidak merasa malas, dan lain sebagainya. Karena kegiatan kita pada hari itu sudah terstruktur. Misalnya hari ini saya kuliah dari jam 7 sampai jam 10, lalu disambung dari jam 2 sampai jam 4, lalu selebihnya saya ngapain, begitu. Dengan adanya daily activity ini, saya sudah merangkum kegiatan saya di hari itu apa, seperti olahraga, membaca buku, berkreasi, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak lagi merasa jenuh, tidak lagi merasa bosan, dan tidak lagi depresi, dan lain sebagainya. Dan bahkan saya tidak lagi dikatakan kaum rebahan teman-teman. Yang terjadi saat ini banyak teman-teman di antara kita menjadi kaum rebahan. Lalu yang terakhir apa itu teman-teman? Yang terakhir, ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu ini apa? Ini merupakan tagline atau kampanye yang dilakukan pemerintah untuk mengajak, untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai gaya hidup sehat supaya kita terhindar dari penularan COVID-19 ini. Tagline ini merupakan jargon yang diusung Satgas Penanganan COVID-19 teman-teman, yang dilatar belakangi dengan kampanye universal agar orang-orang lebih mengingat, lebih dapat memahami. Dengan kita membaca ingat pesan ibu, mendengar ingat pesan ibu, kita diarahkan ke gaya hidup sehat. Perilaku hidup sehat itu yang gimana teman-teman? Yang pemerintah ajukan itu ada 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan teman-teman. Dalam melakukan ini teman-teman, kita sudah ikut turut serta membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai kaum milenial, kita diharapkan menjadi agen sosialisasi penerapan adaptasi kebiasaan baru ini teman-teman. Oleh sebab itu, marilah kita take action di dalam masyarakat, menjadi contoh di dalam masyarakat. Dengan begitu, kita berkontribusi nyata dalam membantu pemerintah menanggulangi pandemi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga pidato ini bermanfaat, memberikan edukasi, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita semua. Saya undur diri. Terima kasih. Milenial bisa.